Wah, ini makin gawat saja sahabat. Kembali PCNU Wonogiri mengeluarkan satu senjata bom atom di mana siang tadi melakukan rapat dengan seluruh jajaran pengurus pimpinan cabang dan mengeluarkan satu pernyataan yang sudah sangat konkret, tegas, dan ini diinstruksikan untuk seluruh jajaran di tingkatan kepengurusan dan lembaga-lembaga atau badan otonom yang ada di NU Kabupaten Wonogiri. Instruksi yang pertama, pengurus cabang NU Kabupaten Wonogiri menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus di semua tingkatan untuk tidak mengundang HBI pada agenda-agenda resmi organisasi. Yang waras tidak boleh mengalah. Terlarang mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lupi Kabupaten Bulukumba. Luar biasa yang dilakukan oleh PCNU Wonogiri. Baru saja tadi merungkat salah satu habaib, di mana acara sang habaib ini betul-betul sepi. Dan hari ini, pada malam hari ini, saya mendapatkan video dari grup WA. Itu ternyata memang sudah ada dalam bentuk video pernyataan bagaimana beliau, pimpinan PCNU Wonogiri, secara langsung mengumumkan hasil rapat mereka terkait dengan instruksi kepada seluruh jamaah dan termasuk jajaran-jajaran pengurus-pengurus NU di bawah naungan PCNU Wonogiri, baik itu lembaga-lembaga maupun badan-badan yang ada di NU sendiri, agar tidak lagi mengundang habaib di dalam setiap acara apapun itu selama diskursus nasab atau polemik nasab mereka belum selesai. Lebih jelasnya kita simak secara bersama-sama video lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mubarok, Ketua Tanfidiah Pengurus Cabang NU Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan hasil rapat gabungan jajaran Surya dan Tanfidiah, lembaga dan badan otonom di Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023. Pada rapat tersebut menghasilkan 3 poin. Instruksi yang pertama, pengurus cabang NU Kabupaten Wonogiri menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus di semua tingkatan untuk tidak mengundang HBI pada agenda-agenda resmi organisasi. Yang kedua, untuk mengamalkan kembali amaliyah Nahdlatul Ulama seperti tahlil, yasin, berjanji, manaqib, istighosah, mujahadah. Yang ketiga, untuk setiap agenda resmi NU untuk diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ya Ramadan dan Qiraatul Quran. Demikian hasil rapat gabungan yang dihasilkan pada hari ini, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat instruksi kepada seluruh pengurus NU baik cabang maupun pengurus ranting di Kabupaten Wonogiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bayangkan saja sahabat, kalau misalnya seluruh PCNU mengeluarkan surat instruksi yang sama, kira-kira bagaimana nasib mereka ya? Karena itu saya kira diskursus soal nasab ini tidak boleh kemudian anak-anak NU itu terglorifikasi seolah-olah bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini adalah suatu bentuk kesalahan dengan mengorek-ngorek nasab Kelambak Lawi melalui tesisnya. Apalagi sampai kemudian rela pasang badan terhadap Kelambak Lawi untuk berupaya keras melawan tesis Kiai Imad, sekalipun sebenarnya itu hanya cuap-cuap yang tidak berarti, yang tidak bernilai, tidak bermakna, karena jauh dari substansi dan nilai yang kita harapkan.
Artinya yang sedikit bagus Rumail. Itu pun sebenarnya saya kira semua juga sudah tahu bagaimana perjuangan Rumail dari satu lomba ke lomba yang lain di Timur Tengah untuk mencari manuskrip-manuskrip ataupun kitab-kitab yang bisa menerangkan soal bagaimana nasab Ubaidillah ini berdasarkan zamannya, atau istilah yang keren di dalam dunia medsos sezaman. Nah, ternyata itu juga tidak dia temukan. Nah, dalam artian bahwa memang Kiai Imad ini tidak bisa dipungkiri bahwa merupakan tokoh pembaharu dalam tubuh dan Nahdlatul Ulama hari ini. Tokoh muda yang cerdas, yang memiliki dedikasi yang tinggi dan memiliki keberanian. Karena ini kalau hanya cerdas dan tidak berani, saya kira ini juga tidak akan pernah bisa terblow up ke publik. Atau berani saja tapi minim literasi, ya pasti juga pada akhirnya akan rungkat. Tetapi karena keberanian Kiai Imad, kecerdasan Kiai Imad, dengan integritas, dedikasi yang tinggi di dalam dirinya, komitmen yang kuat, maka tembok yang tebal itu dijebol. Nah, karena itulah bagi kita semua ini yang mendukung dengan keyakinan yang kuat berdasarkan hasil tesisnya Kiai Imad, bahwa memang final, selama mereka tidak mampu membalas atau menjawab tesis Kiai Imad, maka itu menjadi final bahwa nasab mereka memang rungkat, tidak tersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun juga dari orang di luar sana, apapun juga argumentasi yang mencoba dibangun oleh orang-orang yang ada di luar sana, selama mereka tidak mampu memunculkan kitab-kitab sejaman yang menjelaskan soal nasab mereka, ya susah. Tidak bisa itu artinya sudah rungkat betul. Kalau hanya mengandalkan istilah keterkenalan, kalau betul dia terkenal di masanya, kenapa tidak ditulis? Pertanyaannya di situ. Sedangkan 150 tahun saja terputus, itu kita masih curiga. Sekalipun sebenarnya pasti masih ada cucunya yang bisa menghafal neneknya ke atas, yang menyampaikan, yang bisa menyusung ke atas. Ini 500 tahun lebih. Artinya sudah generasi keberapa sebenarnya di situ. Baru kemudian muncul ditempelkan, jadi wajar saja kalau kita nyatakan rungkat. Karena itu saya kira memang ini membutuhkan kesadaran kolektif bagi kita semua. Nah, anak NU jangan coba-coba masuk nimbrung di perdebatan ini kalau kemudian pada akhirnya juga lari tunggal langgang. Tetapi sekali lagi, ini soal karakter, ini soal mental, ini soal moral, ini soal komitmen, dan ini soal jati diri. Banyak orang cerdas di luar sana, tetapi mentalnya bermasalah. Banyak orang yang memiliki pengetahuan yang luas, tapi gironya lain. Beda kalau misalnya memang orang itu memiliki secara genetik darah pejuang di dalam dirinya, di samping ditempa dengan ilmu pengetahuan, maka pasti dia tidak akan balelo terhadap apa yang menjadi komitmen dari awal. Karena itu kita bersyukur ada PCNU yang berani secara tegas menegaskan penolakannya terhadap Lambak Lawi. Dan saya yakin ini bak bola salju akan mengalir ke beberapa wilayah di seluruh Indonesia, bahkan kalau bisa semua ke depan mengeluarkan instruksi yang sama. Karena memang persoalan Lambak Lawi ini agak berat kalau PBNU yang turun tangan untuk menangani itu. Karena ini PBNU bicara soal stabilitas, pasti berupaya keras bagaimana suasananya ini menjadi dingin. Dan saya yakin bahwa orang-orang di PBNU berharap Lambak Lawi menyadari ini dan melakukan permohonan maaf, sehingga ini bisa semua selesai. Karena kan sebenarnya nasab itu, kalau kalian memang betul-betul memiliki ketakwaan, memiliki keilmuan, tawadu, beradab, tidak terlalu penting soal nasab itu hanya nilai plus saja.
Jadi sekalipun kalian keturunan Yahudi, ya tidak perlu risih. Dan saya kira kita ini juga orang yang sangat mudah memaafkan selama kalian tulus memohon maaf kepada kita semua atas kelakuan-kelakuan yang kalian lakukan. Dan saya kira sama saja semua, tidak bisa dibeda-bedakan. Tidak ada istilah ini Habib tawadu, ini Habib keras, ini Habib, sama saja semua. Karena mereka masing-masing kalau saya pelajari memiliki segmen gerakan yang berbeda. Seperti video-video sebelumnya yang saya sudah up. Tapi pada intinya agenda mereka semua sama, bagaimana menguasai masyarakat Indonesia. Bagaimana menguasai negara kesatuan Republik Indonesia dalam tanda petik. Saya membaca itu, saya menganalisa itu. Muaranya ke sana. Karena untuk apa misalnya membuat makam-makam palsu? Untuk apa misalnya membelokkan sejarah NU? Membelokkan sejarah NU sama saja membelokkan sejarah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk apa misalnya mengklaim soal pembuatan bendera merah putih oleh leluhurnya? Pembuatan lambang Garuda Pancasila oleh leluhurnya? Jadwal proklamasi kemerdekaan itu yang memberikan jadwal adalah atas izin leluhurnya. Untuk apa semua itu dia lakukan? Kalau tidak dalam agenda penguasaan. Ini yang konkret-konkret saja yang sudah viral yang saya sampaikan. Belum agenda terselubung yang mereka lagi desain. Di Pilpres saja ini mereka seolah-olah terbagi tiga. Tapi pada akhirnya nanti siapapun yang menang, semua tetap nimbrung di situ dengan agenda yang sama, dengan metodologi gerakan ke depan yang berbeda-beda lagi. Sehingga kecenderungannya adalah anak pribumi dipermainkan oleh mereka. Nah, inilah yang menjadi pekerjaan berat saya kira ke depan bagi bangsa kita, karena persoalan ideologi yang dibawa oleh mereka, bagaimana mereka menabrak nilai-nilai budaya dan kultural yang ada di negara kita. Pada akhirnya kan kita bersepakat bahwa yang namanya kultur budaya lokal, kalau itu sudah hilang di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat itu menjadi hambar kehidupannya. Itu pasti. Karena sekali lagi yang bisa membuat orang bertahan hidup sampai hari ini itu karena budaya. Budaya itu termasuk membangun karakter kita. Budaya yang membangun karakter kita. Jadi jangan sampai kemudian kita ini sebagai anak pribumi tidak tahu diri, tidak bisa menempatkan diri. Padahal ini menjadi tugas kita semua. Amanah kemerdekaan ini seharusnya kita berjuang untuk mempertahankan ini dari ronrongan-ronrongan siapapun, baik itu yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. Apalagi hari ini kan sudah canggih, sudah ada teknologi. Jadi memang kita harus berpacu diri masing-masing bagaimana berupaya mengkanter segala sesuatu yang akan merusak bangsa kita. Saya kira di situ poin pentingnya, sahabat. Mudah-mudahan video pendek ini ada hikmahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.